Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheti dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar adhere kernel pada perangkat Cisco. Nah, sebelum masuk ke proses konfigurasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu adhere kernel. Nah, mengapa teknologi ini digunakan dalam jaringan, serta bagaimana adhere kernel dapat meningkatkan bandwidth dan mencegah terjadinya blocking port yang biasanya terjadi akibat mekanisme spinning tree. Di sini saya juga akan menunjukkan apa yang terjadi ketika dua switch dihubungkan menggunakan beberapa kabel fisik sekaligus, dan mengapa tanpa adhere kernel hanya satu kabel yang benar-benar aktif. Meskipun ada banyak kabel yang terpasang, langsung saja di sini saya akan melihat prakteknya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Trackernya. Lalu di sini sekarang kita akan membahas atau mempraktekkan mengenai adhere kernel. Nah, di sini sebelum memasuki konfigurasi, kita harus paham dulu konsep dasarnya melalui contoh kasus ini. Nah, di sini untuk ilustrasi, di sini saya akan menggunakan dua buah switch. Nah, di sini saya akan menggunakan dua buah switch itu yang versinya 2960. Di sini kita membutuhkan dua buah switch. Nah, lalu kemudian kita sudah menghubung dua buah switch ini. Di sini saya menghubungkan menggunakan dua kabel. Pada kondisi seperti ini, ketika dua switch terhubung dengan dua jalur sekaligus, maka spinning tree protocol atau STP akan melakukan proses pencegahan looping. Nah, di sini kita menghubungkan dulu dari dua kabel. Oke, sebentar, kita di sini menggunakan kabelan itu berwarna oranye. Di sini. Lalu kita switch 1 ke switch 0. Nah, di sini sudah terhubung. Akibat dari dua interface ini yang terhubung, salah satu akan masuk status blocking. Misalnya di sini ada, pada kasus ini interface FA02 pada switch 0. Lalu ini kita diblok atau STP. Diblok oleh STP. Nah, di sini saya akan menghapus dua label interface agar lebih jelas terlihat pada topologi. Nah, di sini jika kita menambahkan satu kabel lagi sehingga terdapat 3 jalur antar kedua switch, maka STP akan melakukan hal yang sama dari 3 interface tersebut. Hanya satu interface yang akan diaktifkan, sementara dua lainnya diblok untuk mencegah terjadinya looping. Nah, di sini kita menambahkan kabel satu lagi. Nah, di sini jadi 3 kabel. Nah, hal ini berlaku seterusnya, dan di sini jika ada 2 kabel, itu yang satu aktif, yang satu diblok. Nih, kan kelihatan. Tuh. Tidak kelihatan ya. Lalu jika ada 3 kabel, itu satu aktif, 2 diblok. Dan jika ada 4 kabel, itu satu aktif, 3 diblok. Coba di sini ada berapa kabel? Di sini ada 4 kabel. Nah, lalu di sini kita menghubungkan satu kabel lagi. Nah, di sini jadi ada 4 kabel. Nah, di sini jika meskipun secara fisik kita itu menghubungkan beberapa kabel, yang dipakai tetap hanya satu jalur. Karena itu, bandwidth yang tersedia itu tetap 100 Mbps. Dan di sini sesuai
kapasitas satu interface FA internet. Nah, padahal dalam beberapa kondisi ini kita membutuhkan bandwidth yang lebih besar antara switch. Misalnya di sini kita menginginkan bandwidth-nya sebesar 300 Mbps. Nah, jika kita menghubungkan 3 kabel seperti ini, secara teori kita memiliki 3 kali 100 Mbps. Nah, di sini hasilnya itu 300 Mbps. Dan tetapi karena STP memblok semua kecuali satu, bandwidth-nya ini efektif tetap hanya 100 Mbps. Nah, disinilah peran Ether Channel. Ether Channel itu memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logikal. Jadi meskipun ada 3 kabel secara fisik atau 4 kabel, perangkat akan melibatkan secara satu koneksi virtual. Karena dianggap sebagai satu link, STP ini tidak akan melakukan blocking dan seluruh kabel bisa aktif secara bersama. Nah, lalu di sini jika kita memiliki 3 kabel, FA internetnya 100 Mbps dikali 3, nah maka kapasitasnya ini totalnya akan menjadi 300 Mbps. Dan semua itu benar-benar digunakan. Dengan kata lain, itu Ether Channel-nya membantu kita meningkatkan throughput antar switch tanpa membuat STP melakukan blocking. Nah, di sini kesimpulannya itu Ether Channel itu adalah mekanisme untuk menggabungkan beberapa interface fisik menjadi satu interface logikal, sehingga bandwidth dapat meningkatkan dan risiko looping tetap dapat dikendalikan. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari atau membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi interchannel pada switch Cisco. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik. Pada video praktek bagian kedua ini, saya akan membahas tentang penerapan Ether Channel menggunakan protokol LACP atau Link Aggregation Control Protocol. LACP ini merupakan bagian dari standar IEEE 802.3AD yang digunakan untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logika. Nah, protokol ini memungkinkan perangkat untuk melakukan negosiasi, membentuk Ether Channel secara dinamis, sehingga prosesnya itu lebih aman dan lebih fleksibel dibandingkan mode manual. Sebentar. Nah, di sini sebelum melakukan kita mengkonfigurasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang dihubungkan menggunakan beberapa kabel fisik pada kondisi awal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu spanning tree. Nah, spanning tree itu atau STP akan melakukan blocking pada sebagian besar interface. Karena itu, saya akan mengaktifkan LACP agar seluruh link dapat bersama sebagai satu kesatuan. Nah, di sini langkah yang pertama itu saya lakukan itu adalah menentukan interface mana saja yang akan saya masukkan ke dalam interface channel. Nah, di sini misalnya saya menggunakan interface FA internet 01 dan FA 02. Nah, setelah itu di sini saya mengkonfigurasi kedua interface tersebut ke dalam satu port channel dengan mode aktif yang menandakan bahwa switch akan secara aktif melakukan negosiasi LACP. Nah, di sini pada switch kedua saya juga akan melakukan atau mengkonfigurasi serupa menggunakan mode aktif agar proses negosiasi berjalan otomatis dari kedua sisi. Setelah mengkonfigurasi selesai, nah di sini kedua interface fisik akan bergabung menjadi satu interface logikal bernama port channel, dan seluruh bandwidth-nya ini akan terakumulasi menjadi satu jalur dengan kapasitas yang lebih tinggi.
Dengan menggunakan LHCP ini, saya dapat membangun koneksi yang stabil, terstandarisasi, dan tahap terhadap kegagalan link. Jika salah satu kabel fisik terputus, nah di sini jalur lainnya masih tetap aktif tanpa memutuskan koneksi jaringan. Nah, pada bagian selanjutnya itu saya akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa interface channel itu sudah terbentuk dengan benar dan seluruh link itu sudah berfungsi sebagai satu kanal logikal. Nah, di sini tadi itu penjelasan mengenai penerapan Ether Channel menggunakan LHCP. Nah, di sini saya akan lanjut demonstrasi konfigurasi langsung melalui CLI-nya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan. Oke, sebentar. Nah, di sini jika yang namanya disuruh PA mencatat LHCP apa nih? Oke, sebentar. Di sini kita sudah mencatat adalah LHCP open standar lalu AGP. sini ada PAGP, sini ada PAGP Kisco. Kisco dan L3. Nah, di sini sudah, lalu kita masuk ke bagian CLI-nya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita ke switch 0-nya dulu. Kita bagi switch 0. Lalu kita masuk ke bagian CLI, lalu kita enter. Nah, di sini kita suruh enable dulu dan konfigurasi T. Nah, di sini sudah, lalu kita masuk ke bagian. Nah, di sini kita tadi kan akan menginterface rank. Ini di sini ketentuan di videonya itu FA01 sampai 3. Nah, di sini kita menggunakan perintah inter rank FA01 sampai 3. Lalu kita enter. Nah, di sini kita menggunakan perintah lagi, itu sudah menentukan ranknya. Nah, di sini kita menggunakan perintah terang. Di sini kita menggunakan perintah sebentar. Switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke bagian channelnya. Kita menggunakan membuat channel group. Sini kita enter, dan di sini kita membuat channel group. Channel group tanda tanya. Kok tidak? Oh, typo. Channel group. Kok tidak mau?
tidak mau guys. Channel kita masukin dulu, kok dia tidak mau ya. Bang. Selanjutnya baru kita bisa mengkonfigurasikan Ether channelnya. Caranya adalah channel group, saya tanda tanya. Di sini ada 1 sampai 6. Coba kita ulangin lagi. Di sini ada kabelnya, ada 3. Coba kita hapus bagian kabel. Nah, sudah, coba kita ulangin. Channel group. Kita tanda tanya. Channel group tidak mau. Coba kita ulangin di sini, channel group 1. Sini sudah. Coba kita ulangin channel group. Coba kita masuk ke channel group. Lalu kita masuk tanda tanya. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk lagi channel group 1. Channel group 1, lalu kita enter. Channel kok dia tidak mau sih. Coba kita ulangin bagian ini. Kita menggunakan, coba kita paste, kita ulangin lagi. Nah, di sini sudah. Ini lalu kita masukkan 1. Tidak mau. Channel group 1 tanda tanya. Oh, ini dikasih tanda tanya. Sini channel group 1 tanda tanya, mode interface, dan di sini juga kita masukkan lagi. Di sini channel group 1 mode. Nah, kita menggunakan channel group 1 mode. Lalu kita enter. Di sini tidak mau. Oh, kurang tanda tanya. Channel group 1 mode tanda tanya. Nah, di sini sudah kelihatan. Lalu kita masukkan lagi. Di sini suruh menggunakan. Nah, di sini sudah ada aktif enable LACP-nya dan auto enable PAGP-nya dan disable enable PAGP dan on-nya enable inter channel only. Nah, di sini kita masukkan lagi bagian lalu di sini kita sudah, dan di sini kita suruh membuat komen lagi, itu aktif. Lalu aktif pasif, dan pasif. Kita buat dulu. Sini kita membuat aktif, pasif, lalu ada tanda V-nya, lalu enter, aktif lagi, aktive. Nah, di sini pasif, aktif lagi,
Lalu di sini ada tanda V. Lalu di sini pasif tanda X. Pasif tanda X. Nah, di sini saya sudah membuat komen. Lalu di sini kita ke bagian di sini lagi ke suite 1 yang terakhir suite 0. Nah, di sini kita sudah membuat komen tadi. Nah, di sini jadi kita berhasil ngajak berhasil. Kalau sama-sama nunggu nggak akan. Selanjutnya kita akan konfigurasikan Ether channel di suite 1. Nah, kita kan tadi di sini sudah membuat pasif. Nah, kita masuk ke suite yang kedua. Nah, di sini kita tadi kan udah ke suite 0, lalu kita masuk suite kedua. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita enter dan kita enable. Lalu kita config, lalu kita enter dan kita masuk interface rank-nya. Interface rank FA 0 1 sampai 3, lalu kita enter. Di sini kita suruh masukin kayak tadi switch port mode terang. Switch port mode terang, lalu kita enter. Dan di sini kita masuk ke bagian channel kayak tadi channel group tanda tanya. Channel group tanda tanya. Nah, di sini sudah. Coba kita bentar. Kita copy lalu kita paste. Nah, di sini sudah. Coba kita tulis channel group tanda tanya. Nah, sudah, lalu kita masuk satu mode. Nah, di sini kita masuk ke satu mode tanda tanya. Nah, di sini sudah ada aktif enable LACP-nya dan auto enable PAGP dan desirable enable PAGP dan on enable intercanal only. Nah, di sini ada pasifnya itu menggunakan enable LACP only if a LACP device is detected. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke bagian. Nah, di sini tadi sudah ya. Oke. Di sini tadi sudah tuh sama. Lalu kita masuk ke bagian switch 1 lagi. Kita akan melihat, mengecek do show intercanal. Kalau kita enter, do show intercanal apa nih? Summary. Perhatikan di sini ada PO1, PO. Kita masuk ke do show
enter channel sum. Nah, tidak mau. Do show enter channel. Coba kita ulangi lagi. Do show enter summary. Perhatikan di sini. Do show enter channel. Coba kita do show enter channel sum. Nah, di sini sudah kelihatan Summary. Perhatikan di sini ada PO1. Nah, di sini loh, kok tempat kita tidak ada PO1 ya? Kita tidak ada PO1 sumnya. Ini kita tadi di bagian don. Ini harusnya satu number of channel group in O1 harusnya satu. Ini kok tidak mau ya? Ini dia kenapa tadi? Coba kita masuk ke ini suite 2 nya. Do show enter channel sum. Kita enter do show ini di sini do show aduh paste, kita enter. Nah, di sini tidak ada ya. Kenapa? Ini kenapa dia kok tidak mau? Tadi sudah benar loh, channel group di sini udah. Harusnya di sini kita harus ada. Di sini kok tidak aktif? Lalu di sini harusnya aktif. Lalu di sini kita masukkan 2 buah PC. Di sini kita masukkan 2 buah PC. PC 0 dan PC 1. Nah, kita di sini menyambungkan kabelan ke suite ke PC 1, lalu kita sambungkan lagi suite ke PC 1. Ini tadi PC 0. Nah, sudah, lalu kita masuk ke IP address-nya. Di sini kita masuk ke IP address-nya. Di sini kita masuk ke PC-nya, lalu kita masuk ke desktop dan kita mau IP configure-nya. Nah, di sini menggunakan ini PC-nya itu. Ini kita bisa fast forward time. Kemudian kita coba ping 192.168.1.1.1. Nah, lalu di sini kita sudah. Lalu kita di sini mengping dulu. Kita ping di from. Di sini kita ping dulu. Itu. Kita masukkan IP address-nya lagi. Di sini kita masuk ke desktop, kita meng IP configure-nya 192.168.1.2.
Nah, di sini kita mengeping PC 0 ke PC 1 ping 192.168.1.2 kita enter. Nah, di sini sudah terlihat PC 0 ke PC 1 itu terhubung. Nah, di sini sudah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lanjut lagi di video praktik bagian yang ketiga ini. Di sini saya akan membahas tentang penerapan interkernel menggunakan protokol PAGP atau Port Aggregation Protocol. Nah, PAGP ini merupakan protokol milik Cisco yang digunakan untuk membentuk interkernel secara dinamis, dan di sini mirip seperti LACP tetapi hanya tersedia pada perangkat Cisco. Nah, di sini sebelum melalui konfigurasi, di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang dihubungkan menggunakan beberapa kabel fisik. Nah, di sini pada kondisi awal, spanning tree protokol tetap akan melakukan blocking pada sebagian interface untuk menghindari hal ini dan menggabungkan seluruh link menjadi satu jalur. Nah, logikal ini saya akan membuat interkernel menggunakan PAGP. Nah, langkah yang pertama itu di sini saya melakukan atau adalah memilih interface fisik yang akan saya masukkan ke dalam interkernel sebagai contoh. Nah, di sini saya menggunakan interface FA01 dan FA02. Dan di sini kedua interface ini akan saya konfigurasikan agar melakukan negosiasi otomatis menggunakan mode disable-nya. Nah, yaitu mode ini di mana switch akan secara aktif menggabungkan interkernel melalui PAGP. Nah, di sini pada switch yang kedua, di sini saya juga akan mengkonfigurasi interface yang sama, dan di sini saya mendapatkan memilih mode disable-nya atau auto. Nah, mode ini di disable-nya itu akan aktif mengirimkan paket negosiasi PAGP-nya. Sedangkan mode auto hanya akan merespon apabila ada permintaan dari sisi lain. Selama salah satu switch di sini menggunakan disable-nya itu proses membentuk interkernel akan berhasil. Nah, setelah mengkonfigurasi selesai, nah kedua interface fisik akan tergabung menjadi satu interface logikal yang disebut port kernel. Dalam kondisi ini, seluruh link akan aktif secara bersama dan bandwidth-nya itu di antara kedua switch akan meningkatkan sesuai jumlah link yang digunakan. Keunggulan PAGP ini adalah kemampuannya melakukan negosiasi otomatis untuk memastikan bahwa seluruh parameter link kompatibelnya ini sebelum interface kernel dibentuk. Dengan cara ini, saya dapat menghindari kesalahan mengkonfigurasi yang dapat menyebabkan jalur terbentuk secara tidak stabil. Nah, pada bagian berikut ini saya akan memverifikasi hasil konfigurasi untuk memastikan bahwa interface kernel PAGP-nya sudah terbentuk dengan benar dan seluruh link ini telah bekerja sebagai satu kanal logikalnya. Nah, di sini penjelasan mengenai penerapan interkernel menggunakan protokol PAGP-nya itu di sini selanjutnya akan melanjutkan mendemonstrasi konfigurasi langsung melalui command interface. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian prakteknya. Nah, di sini kita menghubungkan multi-layer switch. Kita cari dulu multi-layernya.
di sini menggunakan versi 3560. Kita taruh di bagian kanan switch 1. Nah, di sini kita sudah melakukan atau menghubungkan multi layer ke switch 0. Lalu di sini kita menghubungkan kabel menggunakan kabelan yang berwarna oranye. Di sini kita menghubungkan 3 kabel. Di sini 3 kabel. Nah, lalu di sini sudah terhubung. Nah, di sini kita tadi kan di sini kita sudah mencatat LACP open standar dan PAGP Kisco L3 nya ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian switch yang kedua. Nah, kita masuk lagi ke switch yang kedua. Lalu kita masuk ke enable dulu, mengkonfigurasi terminal. Nah, di sini sudah, lalu kita masuk ke bagian sebentar. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa dari switch 1 yang terhubung ke multi layer switch itu adalah interface FA05 sampai di sini berarti FA05 sampai FA01. Ya, lalu di sini kita mengkonfigurasi tadi di aplikasi interface rank. Di sini masuk kita menggunakan perintah interrank FA01. Kita masuk dulu interrank FA05 sampai 7. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah switch port mode terang. Ingat-ingat kita masuk ke bagian switch port mode terang. Switch port mode terang. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah. Kita harus konfigurasikan terang terlebih dahulu. Kemudian kita masuk lagi ke bagian channel. Kita enter dan kita masuk lagi tadi ke bagian channel group. Channel group. Lalu kita menggunakan tanda tanya. Nah, di sini sudah, lalu kita masuk lagi channel group 2 mode tanda tanya. Di sini 2 mode tanda tanya. Nah, di sini sudah. Kita masuk tanda tanya lagi. Nah, di sini sudah. Nah, di sini ada aktif enable LACP-nya, ada auto-nya itu menggunakan enable PAGP, dan di seriable-nya itu menggunakan enable PAGP, dan on ini menggunakan enable intercandle only, dan pasifnya itu menggunakan enable LACP only if LACP device is state-nya. Nah, di sini kita sudah lalu kita masuk ke bagian apa lagi nih? Tidak, kita menggunakan kita tadi sudah ini pada switch. Coba sebentar. Dia tidak akan berhasil karena sama-sama nunggu ya.
Oke, jadi ini teman-teman perlu. Nah, kita di sini akan membuat komen dulu. Komennya itu di sini di disable auto. Disable auto. Nah, di sini menggunakan V. Lalu kita lagi dan di sini menggunakan masuk lagi desirable Nah, di sini menggunakan V lagi. Dan di sini pas menggunakan auto act. Auto act. Nah, sudah di sini kita sudah membuat komen. Kita taruhkan di atas saja. Nah, di sini kita sudah membuat komen. Nah, lalu kita masuk lagi ke bagian suite yang pertama. Nah, di sini kita enter lagi. Nah, di sini kita masuk multi-layer switch-nya. Oh, kita sudah yang ke suite 1, kita masuk ke multi-layer suite 0. Nah, kita masuk ke bagian CLI-nya. Kita enter. Nah, di sini kita menjawab. Di sini kita bisa lihat bahwa kita menjawab adalah no. Nah, kita enter, kita masuk enable, lalu kita mengkonfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface rank. Itu adalah FA 0 1 sampai 3. Lalu kita enter. Nah, di sini kita menggunakan suite mode terang. Suite port mode terang. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terang. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika kita Nah, di sini sudah kelihatan. Sini interface terangnya itu menggunakan is auto, sama menggunakan is auto, dan yang ketiganya juga menggunakan is auto. Lalu di sini kita masuk lagi, kita menggunakan perintah switch run di sini kita masuk ke bagian switch port mode terang, kita enter. Oh, kita masuk lagi switch port mode encapsulation. Kita masuk, coba menggunakan perintahnya encapsulation dotik. Kita enter. Switch port mode encapsulation dotik. Nah, di sini coba kita masuk switch port mode terang, kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita masuk ke bagian
channel grup 2 mode. Di sini menggunakan channel grup 2 mode tanda tanya. Nah, di sini sudah kita sama dengan di sini, lalu kita masuk lagi. Di sini nah, tadi kan sudah masuk. Jadi saya pakai desirable lagi aja. Tadi di suite 1 sudah pakai desirable, berarti di sini kita bisa, kali ini kita akan tadi kita masuk lagi. Selesai. Di sini kita channel terang kita sudah. Ini saya pakai desirable lagi aja. Kita masuk ke disable-nya lagi, ada nih disable-nya. Disable. Kita enter. Nah, sudah. Di sini kita masuk lagi. Nah, di sini kita sudah selesai. Di sini kita sudah selesai, lalu nah, di sini sudah selesai. Kemudian SO, di mana SO itu artinya selesai. Di sini kita bisa fast forward time. Perhatikan semuanya sudah hijau. Kita cek di suite 1. Pakai auto, bisa juga pakai desirable lagi. Misal di sini saya pakai desirable lagi aja. Summary. Sebentar. Ini saya pakai desirable lagi aja. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa fast forward time. Coba kita ke fast forward ya. Sudah. Kok dia tidak mau ya? Oke, lalu kita masuk ke suite 1. Ke suite 1. Kita masuk ke bagian suite 1. Selesai. Di sini kita bisa fast forward time. Perhatikan semuanya sudah hijau. Ini hijaunya cuma satu. Kita cek ya? di suite 1. Sudah hijau nih. Do show and enter channel. Coba masuk ke bagian suite 1. Kita enable. Kita mengkonfigurasi config. Nah, di sini kita akan mengecek atau melihat hasilnya itu menggunakan do show adhere channel sum adhere channel sum. Nah, di sini harusnya ada hasil ya, tapi kok di sini tidak ada hasil. Nah, di sini harusnya ada hasilnya. Nah, di sini kita menambahkan satu PC lagi di bagian bawah multi layer suite, lalu kita sambungkan menggunakan kabelan. Kita sambungkan. Nah, di sini sudah tersambung, lalu kita coba bagian ini. Tadi harusnya berwarna hijau. Di sini kita harus berwarna hijau. Nah, tuh. Harusnya berwarna hijau di sini. Coba sebentar. Nah, lalu di sini sudah berwarna hijau. Lalu kita masuk lagi. Ini tadi kan kita sudah menambahkan satu suite. Nah, di sini kita mengkonfig IP address-nya dulu. Itu tadi kan di sini yang PC pertama itu 1.2 dan PC yang kedua itu adalah IP address-nya 192.168.1.3. Nah, di sini sudah. Oke.
Oke, sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, pada video berikutnya di sini pada video praktek bagian yang keempat atau yang terakhir itu saya akan membahas tentang penerapan enter channel layer 3. Nah, yaitu teknik menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur logikal pada perangkat router atau multi-layer switch untuk kebutuhan routing antar jaringan. Nah, di sini jika pada enter channel layer 2 ini saya menggabungkan port-port switch berjalan di atas VLAN, maka pada inter channel ini layer 3 itu proses sedikit berbeda pada mode ini. Inter channel ini akan bekerja sebagai sebuah route port, bukan sebagai akses port maupun transport. Artinya port channel ini yang saya bentuk pada layer 3 akan memiliki alat IP dan dapat digunakan untuk proses routing antar perangkat. Belum melakukan konfigurasi, di sini saya sudah menyiapkan dua buah multi-layer switch yang saya hubungkan menggunakan beberapa kabel fisik. Nah, pada kondisi awal tetap berlaku prinsipnya yang sama, atau menggunakan SPT akan melakukan blocking pada sebagai interface. Dan di sini untuk memastikan semua jalur dapat digunakan dan bandwidth-nya itu dapat meningkatkan, saya akan mengaktifkan enter channel pada mode layer 3. Nah, langkah yang pertama itu di sini saya akan melakukan adalah memilih interface fisik yang akan saya gabungkan ke dalam interface channel. Nah, di sini misalnya saya menggunakan interface gigab inter 1 dan gigab inter 2. Nah, keduanya ini interface itu tersebut akan saya ubah ke mode no switch port sehingga interface ini tidak lagi berfungsi sebagai port layer 2 melainkan sebagai port layer 3. Nah, setelah itu di sini saya akan memasukkan seluruh interface tersebut ke dalam sebuah port channel. Dan port channel ini juga harus saya ubah menjadi route port dengan perintah no switch port. Nah, setelah port channel berhasil terbentuk, barulah di sini saya mendapatkan memberikan atau alamat IP pada interface logikalnya tersebut. Dan di sini sehingga interchannelnya dapat digunakan untuk proses routing antar switch atau routernya. Nah, di sini oke, lanjut. Keunggulan interface channel layer 3 ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logikal yang digunakan khusus untuk routing, sehingga koneksi antar perangkat dapat bekerja lebih cepat, stabil dan tahap terhadap kegagalan. Di sini pada langkah berikutnya ini, di sini saya akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa port channel layer 3 sudah aktif. Nah, alamat IP ini sudah diterapkan dan jalur routing bekerja dengan benar. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penerapan enter channel pada layer 3, dan di sini saya akan melanjutkan mendemonstrasi konfigurasi langsung melalui command interface-nya. Nah, di sini kita masuk ke bagian praktiknya. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua layer multi layer switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita menghubungkan menggunakan 3 kabel, itu menggunakan kabel LAN. Oke, kita gabungkan lagi. Nah, di sini kita sudah menggabungkan 3 kabel. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian terang. Oke. Kalau tadi kita kemudian kita lihat di sini bahwa interface di multi layer switch 1 adalah FA01
akan kita konfigurasikan di multilayer switch 1. Kita akan konfigurasi IP. Kita di sini akan mengkonfigurasi IP-nya dulu. Di sini kita mengisi ke switch 1 sama switch 2-nya itu adalah IP-nya 10.10.10.1 dan switch yang multilayer switch keduanya itu 10.10.10.2. Nah, oke. Nah, di sini sudah. Nah, lalu di sini kita sudah masuk. Lalu kita di sini akan masuk ke bagian CLI-nya. Kita klik dulu ke multilayer switch 1, lalu masuk ke bagian CLI-nya, lalu kita enter. Kita no. Kita jawabnya no. Nah, sini kita masuk ke enable. Nah, kita mengkonfigurasi terminal. Nah, kita di sini kita menggunakan perintah enter rank-nya FA013. Kita enter. Nah, lalu kita masuk lagi ke perintah no switch port. No switch. Di sini kita ke no switch port. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk lagi. Kita di sini akan menggunakan channel group. Nah, kita menggunakan perintah adalah channel tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 48 channel group numbernya. Lalu kita masukkan satu mode tanda tanya. Nah, di sini sudah. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface PO1-nya. Kita enter lagi. Di sini kita Ether channelnya. Bukan di FA01, bukan di FA02, bukan di FA03, melainkan di interface Ether channelnya. di sini interface Ether channelnya kita menggunakan interface PO1. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Dua lima lima titik 255.255.0. Nah, IP address 10.10.10 invalid. IP address 1 2 3 benar. Coba enter. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, invalid input. Kok dia nggak mau ya? Coba apa kita masukkan
kok dia invalid? Ether channelnya. Oh, tidak usah di enter. Coba kita masukkan lagi IP, kita copy aja. Kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk lagi ke IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Jadi IP address ini dikonfigurasikan di interface Ether channelnya, bukan di FA01, bukan di FA02, bukan di FA03, melainkan di interface Ether channelnya. Oke, di multi-layer switch 1 sudah selesai. Sekarang kita pindah ke multi-layer switch 2. Nah, di sini kita ke bagian multi-layer switch 2. Masuk ke bagian CLI, lalu kita enter. Kita jawab no. Nah, di sini enable dulu. Lalu kita masuk ke config, lalu kita enter. Nah, kita masuk tadi kita ke bagian channel group, interface dulu. Interface-nya itu FA01 sampai 3. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita masukkan channel grup 1. Channel Nah, di sini sudah ya. Lalu kita enter, kita masuk ke sini. Sudah mode on. Nah, di sini sudah mode on. Lalu kita masuk lagi ke bagian tadi. Di sini ada mode onnya nggak? Ini switch. Coba di sini mode on. Kita masukkan interface PO1 nya, IP address 10.10.255.255.255.0 invalid. 255.255.255.0. Oke, sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi. Ini kenapa ya? Coba kita mulai dari awal. Ini dia tidak valid. Invalid input that at mark. IP address. Coba kita masuk. Terang, melainkan nanti akan ada IP address-nya. Kita rekomendasikan layar 3 Ether channel. Oke, langsung saja di sini. Misal saya mau bikin topologi baru, dia seperti ini. Di sini nanti kita akan konfigurasikan layar 3 Ether channel. Seperti yang saya katakan tadi bahwa layar misal 10.10.1, kemudian di multi layer
Kemudian kita lihat di sini bahwa interface di multilayer suite 1 adalah FA01 sampai 3. Jadi kita masuk interface range FA01 sampai 3. Coba kita ulangin. Coba kita ke config. Nah, di sini kita masuk ke interrank FA 0 1 sampai 3. Nah, di sini kita sudah masuk no sweet spot. No sweet switch port. Jadi ini no switch port, saya enter. Harusnya gini, no sweet port. Harusnya dia berjalan. No sweet port. Kita no. Tidak berjalan. Interrank. Dia harusnya bentuknya begini ya. Tapi dia tidak berjalan. Tadi di awal dia udah berjalan nih. Di sini berarti dia sudah no sweet port. Coba kita ulangi lagi, masuk lagi ke di sini, kita masuk ke channel, kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini mode apa nih? Mode tanda tanya. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita masuk mode on-nya tadi tidak ada. Kita masuk lagi mode on. Pantas dia tidak jalan. Tuh. Nah, di sini sudah kelihatan port channelnya. Lalu kita masuk lagi ke bagian, coba kita enter PO1 IP address 10.10.1.255.255.255.0 invalid sama channel grup 1, channel sini, channel grup 1 mode on. Coba channel channel grup 1 mode on channel. Coba kita masuk ke itu, copy, kita paste channel grup 1 mode on. Udah kali.
Dia tidak mau. Kita masuk lagi. Cancel. Coba kita enter enable config. Kita masuk. Tadi apa sih? Nah, ini mode on. Coba kita memasukkan masukkan IP address-nya ya. 55.255.0 invalid. Dia tidak mau. Coba. Nah, di sini juga tidak mau loh. Di sini udah ada mode on. Nih. Coba udah. Nah, udah. To show either Bisa enter. Show channel summary. Nah, di sini harusnya. Nah, di sini sudah aktif. Di sini ada kok FA0-nya tuh tidak ada. Coba kita ulangin lagi. Copy. Kita paste, enter. Nah, di sini harusnya tuh ada FA01, FA02 dan FA03-nya, tapi di sini sudah aktif. Untuk coba kita bagian yang di sini. Nah, ini hilang ya. Masuk enable. Config kita enter. Lalu kita enter FA0. Ini tadi FA0 berapa ya? Sini kita bagian FA1 sampai 3, FA0 1 sampai 3 kita enter. Nah, kita masuk ke bagian
channel mode 1 ini kita copy. Nah, sudah, kita langsung masuk ke channel. Dah, lalu kita ke channel. Paste, kita enter channel grup 1 mode on. Kok dia tidak mau ya? Coba kita masukkan ini. Kok paste. Nah, ini kita mode on. Nah, sudah mode on, lalu kita masuk ke PO1 nya. Di sini kita masukin paste. Nah, kita masuk IP addressnya 10.10.10.2.255.255.255. Enter, kita do show, and kita mau tadi menggunakan Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada sumnya itu FA01, FA02 dan FA03. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, dan di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil, lalu kita typo. Coba sebentar. Kita Di mau switch 2 kita akan coba ping ke multi layer switch 1. Grouping 10 10. Coba kita masuk doping 10.10.10.1. Nah, tuh kelihatan. Oke, yang pertama fill. Nah, di sini kalau kita Selanjutnya dia berhasil. Nah, di sini kok tidak berhasil lah, 10 time out. Harusnya kita tanda tanya. Oke, coba sebentar ulangin, kita ngapin dulu. Copy, kita paste, kita enter. Nah, di sini kita menggunakan titik tanda tanya komennya. Red is 80. Harusnya ini berhasil. Coba kita ping ke bagian sheetnya di sini. Ping 10.10.10.2 and valid. Tidak mau dia. Coba doping 10.10.10.1. Harusnya tanda tanya. Kalau tanda tanya itu dia berhasil. Nah, dia tidak berhasil. Ini sudah mencoba beberapa kali, tetap saja tidak berhasil. Oke, cukup. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Itu tadi pembahasan dan praktik mengenai interkernel, mulai dari konsep dasarnya, penggunaan protokol LACP dan PAGP, hingga implementasi interkernel pada layer 3. Nah, di bagian konsep ini saya sudah menjelaskan bagaimana interkernel bekerja, memanfaatkan dalam meningkatkan bandwidth, mengurangi blocking dari STP, dan meningkatkan kendala koneksi antar perangkat jaringan.
Nah, pada bagian LACP ini kita sudah mempelajari bagaimana melakukan konfigurasi dengan mode aktif dan pasif, memahami proses negosiasi serta memverifikasi status port channel yang terbentuk berdasarkan standar IEEE. Dan kemudian pada bagian PAGP ini saya telah menunjukkan cara kerja mode desirable-nya dan auto, serta bagaimana perangkat Kisco melakukan proses bundling menggunakan protokol PAGP. Dan selanjutnya pada implementasi interchannel layer 3 ini kita sudah melihat bagaimana port channel dapat digunakan sebagai interface routing. Nah, di sini bagaimana juga cara memberi IP address pada port channel L3 dan bagaimana memastikan koneksi antar perangkat dapat berjalan dengan optimal. Nah, terima kasih sudah mengikuti praktikum interchannel ini sampai selesai, dan saya juga ingin meminta maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Di sini juga saya dalam proses belajar dan akan terus berusaha dan memahami lebih dalam mengenai teknologi agresi link pada jaringan komputer. Oke, semoga penjelasan dan praktik ini bermanfaat serta dapat membantu teman-teman dalam melakukan konfigurasi maupun jaringan yang menggunakan interchannel. Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.